Bab 121. Diunggah oleh baca suara. Kamu tidak melihat mantra di belakangmu, sayangku, tegur Mire. Interpretasi yang tepat dari fluktuasi mana dimulai dengan merasakan mantra tepat ketika mereka mempengaruhi dunia fisik. Kemudian Anda menggunakan Rilmir untuk secara akurat menentukan bentuk apa yang akan diambil. Bahkan jika lawan Anda memilih untuk menyuarakan mantra mereka, apa yang mereka bayangkan sebenarnya akan mempengaruhi ukuran, bentuk, dan durasi mantra mereka. Meski begitu, beberapa penyihir mungkin menggunakan proyeksi vokal sebagai tipuan untuk mengelabui lawan mereka. Petik 2. Saya bisa memahami nasihatnya, tetapi menjadi lebih sulit untuk tetap sadar karena saya kehilangan lebih banyak darah dari luka menganga yang melewati tulang selangka saya. Asura terus menanyai kesalahan yang telah saya buat yang membuat saya mengalami luka ini, sementara itu menyembuhkan saya dengan menggunakan ether. Ini bukan pertama kalinya sesuatu seperti ini terjadi, atau bahkan ketujuh kalinya dalam hal ini, sejak memulai pelatihan saya. Setelah berkali-kali aku gagal menganalisis aliran mana sebelum benar-benar terwujud menjadi mantra, aku menyadari bahwa penyembuhannya melalui penggunaan ether secara fundamental berbeda dengan mantra penyembuhan ibuku. Batas yang dimiliki ibuku, bersama dengan penyihir penyembuhan lainnya, tidak ada pada Mire. Dia mampu menyingkirkan penyakit, menutup lubang yang menganga, bahkan menumbuhkan anggota badan yang hilang, yang menimbulkan pertanyaan, mengapa Mire tidak memotong kaki saya dan menumbuhkan yang baru. Dari apa yang dijelaskan Mire kepadaku, sepertinya menggunakan ether melewati ambang tertentu datang dengan biaya. Itu tidak terjadi untuk semua mantra yang dia lakukan, atau bahkan sebagian besar dalam hal ini. Namun, penggunaan ether untuk menumbuhkan anggota badan yang sama sekali baru berarti bahwa ia harus mengekstraksi ether yang menopang kehidupan sesuatu, atau seseorang, yang lain. Aku tahu apa yang kamu pikirkan ketika kamu dihadapkan dengan mantra, anak. Suara Asura mengejutkan saya menjadi fokus. Jangan terburu-buru dan coba balas mantranya sebelum terwujud. Butuh beberapa dekade bagiku untuk memperbaikinya, dan itu dianggap cepat di antara kami naga. Sekarang, bisakah kita menyebutnya malam? Petik 2. Menatap langit, lapisan tipis oranye di cakrawala adalah yang tersisa dari matahari saat malam terus mengambil alih. Kedengarannya bagus, aku tersenyum, mengikuti ke belakang ke pondok kecilnya. Mengejutkan bagaimana minggu-minggu berlalu tanpa dihiraukan berkat pelatihan dan teman-teman Asura yang tak ada habisnya. Namun, ada satu hal yang tampak jelas selama beberapa minggu terakhir pelatihan dengan Mire ini, temperamen yang lembut dan patuh yang tampaknya dipalsukan Asura ketika dia merawat saya kembali ke kesehatan, semuanya bohong. Dia membuat untuk perusahaan yang menyenangkan selama kesempatan lain, tetapi dengan alasan pelatihan, kepribadiannya yang sebenarnya menjadi terbuka, mengungkapkan entitas iblis yang membuat bahkan pelatihan Cordry tampak seperti sesi anak anjing. Yang terburuk, karena keahliannya dalam penyembuhan melalui ether, ada sedikit yang menahannya. Dia memiliki pepatah yang telah dia ulangi pada banyak kesempatan yang masih menghantui saya dalam mimpi saya, obat terbaik untuk cedera adalah mencegahnya terjadi. Jadi jika Anda tidak ingin saya melukai Anda, cegahlah. Petik 2. Dia akan mengatakan itu dengan seringaian licik yang sama sebelum memukulku dengan serangkaian mantra berwarna-warni yang terpaksa aku baca dan hindari menggunakan Rilmir. Tapi itu bukan hanya pelatihan praktis. Dia telah mengajari saya apa yang harus diwaspadai ketika mantra akan terwujud. Tergantung pada jenis mantra yang akan terbentuk, partikel mana akan mulai berfluktuasi secara berbeda, jadi penting untuk mengetahui apa sebenarnya yang Anda lihat di jendela singkat. Tak perlu dikatakan, itu seperti belajar bahasa baru, kecuali hidup Anda bergantung padanya. Awalnya itu membuat frustrasi, sampai pada titik di mana saya bahkan bertanya apakah mungkin bagi Winsong untuk mengizinkan saya menggunakan bola ether untuk menghemat waktu, tetapi dia menentangnya, ada hubungannya dengan bola ether tidak memungkinkan saya untuk mendapatkan pemahaman yang akurat tentang bagaimana mana bekerja di dunia fisik. Namun, yang mengejutkan Mire, saya bisa membuat lompatan dan batasan dalam hal apa yang saya juluki sebagai interpretasi mana. Menurut Mire, apa yang menghabiskan waktu setengah tahun telah membuatku sedikit malu dalam sebulan. Saya belum siap untuk menggunakannya dalam pertempuran nyata, tetapi fundamentalnya ada di sana. Sama seperti membaca buku, saya memiliki kata-kata turun, tetapi bisa membaca cepat akan memakan waktu berbulan-bulan, mungkin bertahun-tahun. 6 minggu terakhir ini, setiap pagi akan dimulai dengan analisis mana ketika Mire menembakkan berbagai elemen yang berbeda di udara, dan kadang-kadang, langsung ke arahku. Terus-menerus menggunakan Rilmir saat pelatihan dalam mode ini telah memungkinkan saya untuk agak meningkatkan durasi kemampuan ini, tetapi tidak banyak. Pada sore hari, saya akan membahas kesalahan yang telah saya buat dan nuansa yang harus saya waspadai untuk mendapatkan prediksi yang lebih baik tentang apa yang mungkin terjadi pada mantra itu. Mire sangat teliti dalam penjelasannya tentang mengapa mana berperilaku seperti itu, yang membantu kemajuan pelatihanku. Setelah itu, saya akan berlatih sendiri, melewati berbagai bentuk yang telah ditanamkan Cordry dalam diri saya ketika saya berteduh. Di malam hari, sebelum aku pergi tidur, aku akan selalu memastikan untuk melatih inti mana saya, tetapi setelah terobosan besar terakhir yang saya buat, tidak ada perubahan drastis pada inti saya. Ketika kami berdua selesai makan daging sapi rebus sederhana untuk makan malam, ketukan yang jelas terdengar dari pintu kayu. Masuk, panggil Mire sambil menyeruput minumannya dengan hati-hati.
Maaf intrusi saya, jawab suara yang akrab ketika dia membuka pintu. Itu adalah Winsome. Aku tidak bisa mengatakan bahwa aku senang melihatnya walaupun aku sudah tidak berhubungan dengan Asura selama berbulan-bulan. Asura yang selalu tenang dengan rambutnya yang pirang platinum dipotong pendek dan tanpa diduga merendahkan dirinya menjadi berlutut dengan rasa hormat yang jelas terhadap Mire. Saya pikir Mire memiliki tingkat pengaruh tertentu dalam klan Indrat berdasarkan kekuatannya dan fakta bahwa dia bahkan bisa membuat saya tetap di sini meskipun saya harus menjalani pelatihan dengan Winsome. Namun, agar dia menunjukkan rasa hormat yang besar kepada orang tua Asura mengirim beberapa pertanyaan melalui pikiranku. Aku minta maaf karena datang tanpa pemberitahuan, tetapi Lord Indra telah mengatur instruktur Arthur berikutnya, dan dia menunggu dengan tidak sabar untuk muridnya. Tatapan Winsome diturunkan saat dia berbicara. Baiklah, aku memang ingin mengawasi anak itu, jadi tidak akan ada masalah jika aku muncul sesekali, kan? Pertanyaan Mire muncul sebagai lebih dari sebuah deklarasi yang tak terbantahkan oleh nadanya. Anda membaca di https://rednovelfullonline.com. Tentu saja tidak. Sekarang, kita harus segera pergi, kejam Winsome menoleh padaku, menandakan agar aku bersiap-siap, jadi, jika kau permisi dulu. Petik 2. Kamu harus pergi, Arthur. Ingatlah untuk melanjutkan pelatihan Anda dengan Rilmir. Mire menyapukan jari-jarinya ke rambut yang sudah cukup panjang untuk dianggap surai. Tentu saja, aku akan menguasainya pada saat kita bertemu berikutnya, aku menggoda, memperlihatkan senyum kekanak-kanakan. Mengikuti Winsome keluar dari pondok, kami berjalan melewati sekelompok pohon lebat yang mengelilingi gubuk kecil Mire. Sambil berjalan, aku hanya bisa melihat tatapan Winsome ketika dia memandangku dengan rasa ingin tahu. Apakah ada yang salah? Tanyaku, melangkahi Ruth yang terbuka. Agar Lady Mire meluangkan waktu untuk tidak hanya menyembuhkanmu tetapi juga untuk melatihmu, suaranya menghilang saat dia menggelengkan kepalanya. Keberuntunganmu terus membuatku takjub. Saya merunduk di bawah cabang yang sangat rendah. Lagi pula, siapa sebenarnya Mire? Lady Mire, Winsome menekankan. Dan aku tidak dalam posisi untuk memberitahumu jika dia belum memberitahumu sendiri. Kau tahu, ketika aku pertama kali bertemu denganmu, kupikir kau cantik di sana. Sekarang, tidak terlalu banyak, aku terkekeh saat kami melanjutkan lebih jauh ke dalam hutan. Awasi lidahmu, manusia. Bahkan jika saya adalah pangkat Asura terendah, saya masih akan lebih kuat dari kalian yang rasnya lebih rendah di Dicaten, balas Winsome. Salahku. Saya kira saya punya keberanian. Saya mengangkat tangan saya dalam konsesi. Merasa jengkel, Winsome hanya menggelengkan kepalanya dalam diam. Kami segera mencapai gerbang teleportasi yang telah disiapkan Winsome, bersinar dalam cahaya yang memancarkan ketika mencerminkan tujuan yang dituju. Ingatkan aku lagi mengapa kamu mengatur gerbang begitu jauh dari pondok. Tanyaku, mendekati gerbang. Ladang perlindungan Lady Mire berakhir di sini, katanya sederhana ketika dia mencelupkan kaki kanannya ke dalam lingkaran yang bersinar. Sekarang, datanglah. Instruktur Anda bukan orang yang menunggu. Petik 2. Ketika tubuh Winsome menghilang melalui gerbang, saya mengikuti segera setelah itu. Selama bertahun-tahun, saya telah terbiasa dengan sensasi pusing bepergian melalui metode ini. Saat aku melangkah keluar dari lingkaran teleportasi ke tanah bertabur pasir, aku hanya bisa menatap dengan kagum pada pemandangan yang sangat berbeda yang telah kami kunjungi. Kami berada di bawah apa yang tampak seperti kawah besar dengan dinding yang mengesankan, diukir oleh alam, menjulang di atas kami dari semua sisi. Itu tampak seperti air yang pernah mengisi lubang raksasa ini pada satu titik waktu, tetapi satu-satunya jejak yang tersisa sekarang adalah celah-celah perak seperti pita yang melapisi dinding pada ketinggian yang berbeda-beda. Kehidupan tanaman, kehidupan secara umum, tampaknya tidak ada ketika udara yang keras dan gersang masuk ke wajah saya. Lantai yang tidak rata yang menyebar di atas tanah pada ujungnya tampaknya terus bergerak ketika angin bertiup dan memutar puing-puing tanpa ritme atau pola tertentu. Jadi sesi latihanku berikutnya akan ada di sini. Aku membenarkan, suaraku bergetar memikirkan menghabiskan berminggu-minggu, atau bahkan berbulan-bulan di sini. Karena teleportasi terus-menerus di antara tempat latihanku yang berbeda, aku tidak bisa memahami dengan jelas benua Epeotus. Jika saya datang ke sini dalam keadaan yang lebih baik, saya pasti ingin menjelajahi tanah Asura. Kamu telah menghabiskan pelatihan setengah tahun terakhir ini sebagian besar dalam pertempuran jarak dekat yang ditambah. Sederhananya, Anda mengasah berbagai keterampilan dalam aspek-aspek penting yang diperlukan untuk berperang. Sekarang, Anda akan mulai menyesuaikan semuanya menjadi gaya kohesif yang memanfaatkan sihir unsur dan keterampilan tempur jarak dekat Anda. Saat Asura menjelaskan, dia sepertinya mencari sesuatu saat matanya mengamati jarak. Dan instruktur ini akan membantuku melakukan ini. Saya mensurvei di sekitar kita juga. Ah, dia di sini, Winsome mengumumkan, mengabaikan pertanyaanku. Jadi ini dia anak anjing yang seharusnya menjadi pahlawan, memimpin Dicaten menuju kemenangan melawan pasukan Fritra dan para lesuran kecil yang menjijikkan mereka. Suara bass yang dalam bergema jelas dari atas ngarai. Sosok seukuran serangga berdiri di atas tepi kawah, dibayangi dari matahari yang bersinar di punggungnya, melompat, tumbuh lebih besar saat ia turun seperti meteor ke arah kami.
Setelah mendarat, ledakan pasir dan puing membuat Winsome dan saya melindungi diri kami. Ketika kami menunggu awan debu menghilang, sebuah tangan besar melesat keluar dari dalam awan dan mengangkatku dari tanah. Bahkan saat aku berjuang menggunakan mana, cengkeraman tangan raksasa di pinggangku menolak untuk mengalah. Ketika saya ditarik ke dalam awan puing-puing, suara tegas dan dalam bergema, mengguncang saya sampai ke intisari saya. Halo, Pup. Ketika awan itu menghilang, aku bisa mengetahui sumber suara itu dan yang telah kucoba untuk membebaskan diriku dari keputusasaan.